Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 KBI yang beranggotakan saya sendiri Syarifatul Hasanah, kemudian ada Ari Kristo, berikutnya ada Karisma Nisa Aprilia, Miftahul Rahma, dan Enda Tarniasi. Nah, di sini kami akan menjabarkan ataupun mempresentasikan terkait bagaimana di sini kita melakukan translasi dari DNA, yang nantinya di sini juga kita akan ikut sertakan beberapa penggunaan dari software, di antaranya ada ClustalX, kemudian BioEdit, segmen DNA, dan juga nanti kita akan lihat bagaimana filogeninya. Dan di sini kita juga akan gunakan website DNA to protein translation atau in silico to DNA protein translation. Nah, baik, pertama di sini kita akan buka terlebih dahulu. Ini file dari segmen DNA. Kemudian di sini kita klik sequence. Di sequence ini kita akan pilih add one. Kemudian di add one ini nantinya kita akan masukkan kedua sequence yang sudah diberikan oleh asisten sebelumnya, di mana nanti di sini kita akan masukkan bagaimana sequence dari sequence forwardnya dan juga sequence reverse-nya. Dan nanti kita akan bertemu dengan sequence yang seperti ini. Dan ketika kita sudah bertemu dengan sequence yang seperti ini, kita langsung lihat bagaimana kondisi sequence ini, apakah ada yang harus kita perbarui. Kalau misalnya ada bahasa-bahasa ambigu yang kita temukan, itu bisa kita langsung ganti. Dan di sini kita juga berpatokan kepada bukit gelombang ini. Kalau misalnya bukit gelombangnya itu puncaknya tidak bagus, itu bisa kita langsung edit sequence-nya disesuaikan dengan sequence yang di atasnya juga. Dan kalau misalnya ada bahasa ambigu N ataupun tanda strip, itu boleh kita hapus dan kita ganti secara langsung. Nah, ini adalah contoh sequence yang sudah selesai diedit, dan ini sudah bahasa ambigunya setelah di cross check kembali itu sudah tidak ada. Nah, berikutnya sequence ini itu kita save di sini. Kemudian kita save konsensus, kita pilih single files. Dan ketika sequence ini sudah ter-save, maka itu akan bisa secara langsung keluar di notepad kita. Kita akan lihat sequence-nya di notepad. Nah, jadi ini adalah sequence di notepad tadi, sequence yang sudah kita simpan tadi. Ini contoh sequence-nya, sudah tersimpan di notepad. Kemudian sequence ini kita copy, dan kita akan lihat spesies apakah sequence ini. Berikutnya kita masuk ke NCBI. Nah, baik, kita akan lanjutkan sequence yang sudah uh, dari notepad tadi. Kita akan pastikan di enter query sequence. Kemudian setelah kita paste di enter query sequence ini, kita lanjut ke bawah, kemudian kita lakukan blast. Setelah kita lakukan blast, kita akan bisa langsung lihat hasil sequence apakah ini. Nah, di sini kita bisa lihat setelah hasil di blast, ternyata sequence dari spesies dari sequence yang sudah kita kontik sebelumnya itu adalah Tortambroides, di mana ini merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang ada di Indonesia, dan persentase identifikasinya adalah 99,14%. Itu artinya sequence kita itu benar spesies ini karena persentase identifikasinya sangat tinggi. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Karisma Anissa. Kepada Karisma Anissa dipersilahkan. Saya akan melanjutkan dari bagian sini. Setelah keluar tampilan ini, maka kita men-checklist atau men-select beberapa spesies, sekitar 6, untuk dilihat nomor asesinya. Setelah terselect 6 sekuen, maka saya ngambil di sini pada spesies pertama, itu diklik pada nomor asesinya. Lalu keluar tampilan seperti ini. Nah, dan dari sini kita bisa mengetahui beberapa info-info. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa mengklik di FASTA untuk mengambil format sekuennya. Lalu uh, ini nantinya akan di-copy dan dipastekan di Notepad. Nah, begitu juga dengan 5 spesies lainnya, sama caranya dikopikan format FASTA-nya lalu dipaste di Notepad. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya setelah keenamnya di copy paste kan, kita membuka aplikasi Clastal X. Seperti inilah eh, tampilannya di aplikasi Clastal X. Nah, em, kemudian selanjutnya kita tuh harus alignment ke 6 sekuen ini. Klik di alignment, do complete alignment, lalu klik OK. Nah, seperti inilah tampilan yang sekuen yang sudah kita alignment. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke next software. Itu akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Kepada Miftahur Rahma, dipersilakan. Nah, di bioedit itu kita akan melakukan pengeditan terhadap sequence hasil dari Crystal Egg tadi. Untuk mode, udah mode edit. Lalu diedit jika ada sequence yang tidak lengkap. Nah, setelah dilakukan pengeditan, setelah di cross check semua sequence sudah lengkap, maka di file disimpan dalam mode FASTA. Nah, untuk berikutnya itu bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Miftah. Jadi itulah tadi penjelasan terkait penggunaan software Clastal X dan juga bioedit. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk terlebih dahulu ke DNA to protein translation yang mana nanti kontek pertama akan kita translasi di website itu yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arik Risto. Kepada Arik dipersilahkan. Website DNA in silico translation to proteinnya. Lalu kita masukkan sekuen kontak pertama kita ke dalam bagian yang dimasukkan. Lalu kita ubah minimum size of protein sequence menjadi 100. Setelah itu kita ubah genetik kodenya menjadi vertebrata mitokondrial. Lalu kita translate to protein. Nah, di sini kita bisa melihat urutan protein yang terbentuk dari sekuen kontak yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita lihat show all frames. Nah, ini frame yang ada dari sequence yang kita masukkan tadi. Di antara semua frame ini, kita pilih frame yang memiliki bintang yang paling sedikit. Yang mana bintang ini menandakan stop codon. Setelah itu, kita masuk dalam aplikasi MegaX. Nah, kita buka file hasil yang kita edit tadi dari aplikasi BioEdit. Setelah itu, kita klik TA. Nah, karena di sini sudah dalam bentuk protein, maka kita di sini bisa melihat area conserve-nya. Area variasinya. Area parsimoninya, dan juga area single stone-nya. Untuk menyimpan data ini, maka kita bisa mengklik
bagian yang ada di bawah display. Kita ubah site number-nya menjadi for each site. Lalu kita ubah sites for line-nya menjadi 100. Lalu kita klik OK. Save. Dan kita bisa melihatnya langsung di bagian MegaX. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Enda. Nah, berikut kita akan melihat pohon filogeninya melalui fitur filogeni. Kita bisa tekan fitur filogeninya, Rifa, dan kita bisa mengkonstruk beberapa jenis filogeni. Nah, itu yang pertama ada tampilan dari pohon filogeninya, bisa kita lihat dari caption dan show in Tree Explorer. Nah, jadi beberapa kata-kata tersebut. Jadi di antara Tor berkai 2 dan juga Tor Rhomboides 1 itu cukup dekat familinya dan merupakan percabangan yang terbaru. Lalu juga ada Tor Rhomboides 3 dan juga Tor Rhomboides 4 itu memiliki kekerabatan yang dekat. Dan juga Tor Rhomboides 2 dan Tor Rhomboides 1 juga memiliki kekerabatan yang paling dekat. Dan kita bisa lanjut ke konstruk filogeni lainnya. Ini sudah tadi Rifa. Nah, ini merupakan tampilan dari pohon filogeni dari maksimum method. Itu bisa kita lihat percabangan yang terbaru, itu ada Tor Rhomboides 1 dan juga Tor Barakai 2. Dan Tor Rhomboides 3 dan juga Tor Rhomboides 4 itu juga memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Dan terakhir itu cabangan yang paling keluar ada Tor Rhomboides 2 dan juga Tor Rhomboides yang juga memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Bisa ke konstruk filogeni yang lainnya. Nah, ini merupakan filogeni konstruk yang lainnya, bisa kita lihat di caption. Nah, jadi kita bisa lihat dari hubungan kekerabatan dari beberapa taxa di atas. Itu yang terluar ada yang kontik yang pertama dan juga Tor Barakai 2. Lalu Tor Rhomboides 3 dan Tor Rhomboides 4 memiliki kekerabatan yang dekat. Dan untuk
percabangan terluar itu ada Thornton-Broydes 2 dan juga Thornton-Broydes 1, dan mereka juga memiliki hubungan tak sayang dekat. Oke, baik. Cukup bisa dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Enda. Jadi itulah penyampaian dari kelompok kami terkait tadi kita mulai dari awal bagaimana pencarian spesies yang sesuai dengan sekuens yang sudah diberikan, dan terakhir kita udah selesai juga melakukan analisis filogenetiknya dengan software Mega X, dan kita tadi juga sudah melihat bagaimana hubungan kerabatan antara spesies-spesies yang sudah kita kontak sebelumnya. Dan mungkin itu penyampaian dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.